Wah wah wah, kabar bahagia. Shin Tae-yong dikabarkan akan datang ke Jakarta untuk dukung Marcelino Ferdinand di Piala Presiden ditemani Rizky Ridho dan Pratama Arhan. Apakah ada misi tertentu dengan PSSI? Rahmat Darmawan bongkar fakta mengejutkan soal Marcelino di Oxford United. Ada apa sebenarnya? Marcelino Ferdinand disebut tak bermain lepas seperti saat bersama timnas Indonesia. Rahmat Darmawan pun angkat bicara dan mengungkap alasan mengejutkan di balik performanya. Penuh tekanan dan ekspektasi tinggi, ini kisah di balik layar yang tak banyak diketahui. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, kabar bahagia. Shin Tae-yong dikabarkan akan datang ke Jakarta untuk dukung Marcelino Ferdinand di Piala Presiden ditemani Rizky Ridho dan Pratama Arhan. Apakah ada misi tertentu dengan PSSI? Dunia sepak bola Indonesia kembali dihangatkan oleh kabar mengejutkan yang menyita perhatian publik. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong disebut-sebut akan melakukan kunjungan ke Jakarta dalam waktu dekat. Bukan untuk menghadiri pertemuan formal atau menjajaki kontrak baru, melainkan untuk memberikan dukungan langsung kepada salah satu mantan anak asuhnya yang kini merumput di Inggris, Marcelino Ferdinand. Kabar tersebut langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi disebutkan bahwa Marcelino yang saat ini memperkuat Oxford United di League One Inggris akan ikut ambil bagian dalam ajang Piala Presiden 2025 sebagai bagian dari tim tamu internasional. Kehadiran Oxford United dalam turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia ini tentu menimbulkan banyak tanda tanya sekaligus rasa penasaran di kalangan penggemar. Menariknya lagi, Shin Tae-yong dikabarkan tidak akan datang sendirian. Dua pemain pilar timnas Indonesia, Rizky Ridho dan Pratama Arhan, disebut akan menemani sang pelatih dalam kunjungannya ke Jakarta. Ketiganya dikenal memiliki hubungan yang sangat erat dengan Marcelino sejak masih berseragam Garuda Muda, dan reuni ini diyakini akan menjadi momen emosional sekaligus simbol dukungan moral yang kuat. Sumber dari kalangan internal sepak bola menyebut bahwa Shin Tae-yong masih memiliki hubungan emosional yang dalam dengan para pemain muda Indonesia, terutama yang pernah diasuhnya selama masa transisi sepak bola nasional beberapa tahun terakhir. Coach Shin sangat bangga dengan pencapaian Marcelino. Ia ingin menunjukkan dukungannya secara langsung, apalagi jika benar Marcelino akan tampil di hadapan publik Indonesia bersama klubnya, ujar sumber yang enggan disebutkan namanya. Spekulasi pun bermunculan. Apakah kedatangan Shin Tae-yong hanya sebatas kunjungan pribadi? Atau ada misi yang lebih besar di baliknya? Beberapa pengamat menilai bahwa ini bisa menjadi sinyal terselubung dari kembalinya sang pelatih ke panggung sepak bola Indonesia, setidaknya dalam bentuk kolaborasi atau proyek baru yang belum diumumkan ke publik. Kabar mengenai keikutsertaan Oxford United dalam Piala Presiden juga belum sepenuhnya dikonfirmasi oleh pihak penyelenggara. Namun sinyal positif mulai terlihat dari pihak panitia pelaksana. Salah satu anggota Panpel menyatakan bahwa edisi tahun ini akan membawa konsep yang lebih segar dan berbeda dari sebelumnya. Kami ingin membuat Piala Presiden 2025 menjadi lebih istimewa. Salah satunya dengan menghadirkan kejutan untuk para penonton, ujarnya singkat kepada media. Jika Oxford United benar-benar datang dan Marcelino turut bermain, ini akan menjadi kali pertama klub dari kasta Liga Inggris berpartisipasi dalam turnamen domestik Indonesia. Daya tariknya jelas akan luar biasa, terlebih dengan kehadiran figur sekelas Shin Tae-yong di tribun penonton. Sementara itu, keikutsertaan Rizky Ridho dan Pratama Arhan dalam rombongan pelatih asal Korea Selatan tersebut juga memantik spekulasi tersendiri. Apakah mereka akan bergabung dalam satu proyek khusus bersama Oxford United?
atau hanya sebatas menunjukkan dukungan kepada sahabat mereka, Marcelino. Kedekatan ketiga pemain tersebut memang bukan rahasia lagi. Dalam banyak momen timnas U-Strip 23 dan senior, mereka kerap terlihat akrab di luar lapangan. Bahkan dalam beberapa unggahan media sosial terakhir, para penggemar sempat menangkap interaksi hangat mereka yang memunculkan dugaan akan adanya reuni kecil-kecilan dalam waktu dekat. Kabar ini pun dengan cepat menyebar di media sosial. Tagar hashtag #Sinchomebach, hashtag Marcelino, dan hashtag Oxford United menjadi perbincangan hangat di platform seperti X (dulu Twitter) dan Instagram. Banyak netizen menyuarakan harapannya agar Shin Tae-yong benar-benar kembali ke Indonesia, atau setidaknya memperkuat hubungan antara pemain Indonesia yang kini berkiprah di luar negeri dengan tanah air mereka. Beberapa bahkan berspekulasi lebih jauh, menyebut kunjungan Shin ini sebagai bagian dari pendekatan personal terhadap federasi untuk proyek jangka panjang, terutama mengingat reputasi dan pengaruh besar yang dimilikinya di kalangan pemain muda. Pihak PSSI sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait kabar ini. Namun jika benar terjadi, kunjungan Shin Tae-yong ke Jakarta akan menjadi momen penuh makna, bukan hanya bagi Marcelino Ferdinand, tetapi juga bagi publik sepak bola nasional yang telah mengikuti perjalanan sang pelatih selama lebih dari 4 tahun terakhir. Marcelino sendiri kini mulai menunjukkan performa menjanjikan di Oxford United. Ia perlahan mendapat menit bermain dan adaptasi yang baik dengan atmosfer sepak bola Inggris. Kehadirannya di Piala Presiden, jika benar terrealisasi, bisa menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan langsung kemampuannya di hadapan ribuan supporter Indonesia yang telah lama mendukungnya sejak ia masih berseragam timnas U20. Apakah ini sekadar reuni nostalgia antara pelatih dan mantan anak didik? Atau justru sinyal kembalinya Shin Tae-yong ke orbit sepak bola Indonesia? Sejauh ini belum ada kepastian. Namun satu hal yang jelas publik menanti, dan kabar ini sudah cukup membuat panasnya kompetisi pramusim menjadi jauh lebih bergelora. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back. Rahmat Darmawan bongkar fakta mengejutkan soal Marcelino di Oxford United. Ada apa sebenarnya? Marcelino Ferdinand disebut tak bermain lepas seperti saat bersama timnas Indonesia. Rahmat Darmawan pun angkat bicara dan mengungkap alasan mengejutkan di balik performanya. Penuh tekanan dan ekspektasi tinggi, ini kisah di balik layar yang tak banyak diketahui. Pelatih Liga Indonesia All-Star Rahmat Darmawan menilai bahwa Marcelino Ferdinand tak tampil lepas bersama Oxford United. Dua dinilai berbeda dari biasanya saat beraksi bersama timnas Indonesia. Liga Indonesia All-Star yang ditangani Rahmat Darmawan harus mengakui kekalahan dari Oxford United dalam laga perdana Grup A Piala Presiden 2025. Dalam laga yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Minggu (6 Juli 2025), Liga Indonesia All-Star kalah 3-6 dari Oxford United. Marcelino Ferdinand diberi kesempatan oleh pelatih Oxford United untuk tampil dalam laga perdana Piala Presiden 2025 ini. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-46 atau dimasukkan tepat pada awal babak kedua. Dalam laga ini, Marcelino Ferdinand memang tak bisa mencetak gol ataupun assist untuk tim berjulukan The Us tersebut. Namun, pemain andalan timnas Indonesia ini beberapa kali mendapatkan peluang emas. Pada pertengahan babak kedua, Marcelino bahkan sempat memberikan ancaman ke gawang Reza Arya.
Akan tetapi, tendangannya di dalam kotak penalti digagalkan oleh kiper Liga Indonesia All-Star tersebut. Setelah pertandingan ini, Rahmat Darmawan menyoroti penampilan Marcelino Ferdinand. Mantan pelatih Timnas Indonesia pada tahun 2013 tersebut menyebut bahwa performa ex-pemain KMS Kadeinse itu tak seperti yang dia kenal. Rahmat bahkan tak segan menyebut aksi Marcelino Ferdinand bersama Oxford United tak seperti saat bermain di Timnas Indonesia. Secara tak langsung, dia menyebut Marcelino tak bermain selepas saat memperkuat skuad Garuda. Marcelino turun di babak kedua dan tidak seperti saat dia bermain dengan Timnas Indonesia, ujar Rahmat Darmawan kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Minggu (6 Juli 2025. Mantan pelatih Barito Putra tersebut menilai bahwa dalam laga ini Marcelino bermain aman. Padahal sebenarnya dia dikenal sebagai pemain yang lebih berani saat berada di Timnas Indonesia. Saat beraksi dengan Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand tampil agresif dan membuat pemain lawan mengalami kesulitan. Namun dalam aksinya di laga perdana Piala Presiden 2025, dia terkesan bermain berhati-hati. Dia main aman hari ini banyaknya di sektor kiri saja, kata Rahmat Darmawan. Meski demikian, mantan pelatih Madura United tersebut menilai bahwa saudara kandung dari pesepak bola Persebaya yakni Octavianus Fernando tersebut tampil bagus. Pelatih yang akrab disapa RD itu tetap melayangkan pujian buat Marcelino. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu dinilai minim melakukan kesalahan. Tetapi secara keseluruhan Marcelino tidak banyak membuat kesalahan hari ini walaupun tidak seperti biasanya, tutur Rahmat. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jack Grealish akan dijual murah. Man City siap catat kerugian terbesar sepanjang sejarah klub. Manchester City dikabarkan tengah bersiap melepas Jack Grealish dengan harga jauh lebih rendah dibanding saat pertama kali membelinya, yang berpotensi mencatat kerugian finansial terbesar dalam sejarah klub. Grealish didatangkan dari Aston Villa pada tahun 2021 dengan banderol fantastis sebesar 100 juta (sekitar 2,2 triliun rupiah), menjadikannya rekrutan termahal The Citizens kala itu. Namun performa dan kontribusinya yang menurun drastis selama 2 musim terakhir membuat klub kini membuka opsi untuk menjualnya, bahkan dengan harga hanya sekitar 40 juta (884,8 miliar rupiah). Menurut laporan Manchester Evening News, Man City siap menerima tawaran jauh di bawah setengah dari harga awal guna mempercepat proses kepindahan sang winger. Jika transfer ini benar-benar terjadi dengan nilai tersebut, klub akan mencatat kerugian sekitar 60 juta. Menurut kamu, apakah keputusan Man City melepas Grealish dengan harga murah ini langkah tepat? Atau seharusnya mereka menunggu waktu yang lebih tepat untuk melepasnya? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Prediksi Fluminense versus Chelsea 9 Juli 2025. Siapakah ke final? Fluminense dan Chelsea akan berduel di babak 4 besar Piala Dunia antar klub 2025. Laga semifinal Fluminense versus Chelsea ini dimainkan di Metlife Stadium, Stratford.
Pertandingannya akan kick off Rabu 9 Juli 2025 jam 02.00 waktu Indonesia Barat. Dua langkah lagi menuju kejayaan global, Chelsea dan Fluminense akan saling jegal memperebutkan satu tiket ke final. Pertandingan ini mempertemukan kekuatan Eropa dengan tradisi dan semangat Amerika Selatan. Chelsea sampai di semifinal dengan percaya diri tinggi. Setelah mengangkat trofi Conference League dan mengamankan tiket Liga Champions musim depan, pasukan Enzo Maresca juga tampil impresif dalam perjalanan mereka di turnamen ini. Mereka sudah mencatat 4 kemenangan dari 5 laga, termasuk kemenangan atas Palmeiras di perempat final. Di sisi lain, Fluminense tampil mengejutkan. Wakil Brasil ini melangkah hingga semifinal setelah menyingkirkan Inter Milan dan Al Hilal. Gol Martinelli dan penyelesaian tenang Hercules jadi kunci kemenangan, ditambah aksi gemilang dari kiper veteran Fabio yang menjaga keunggulan hingga akhir laga. Chelsea tak pernah bertemu dengan Fluminense. Namun Chelsea tentu tidak asing dengan satu nama di lini belakang Fluminense, yaitu Thiago Silva. Bek Brasil yang kini berusia 40 tahun itu adalah pemain The Blues periode 2020 hingga 2024. Menurut kamu siapa yang bakal menang dalam duel Fluminense kontra Chelsea ini? Apakah pengalaman Thiago Silva akan menjadi kunci kemenangan Fluminense ataukah Chelsea dengan kekuatan Eropa mereka akan melaju ke final? Yuk berikan prediksi dan komentarmu di bawah. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Man United tertarik rekrut pemain lebih murah dari harga kerupuk. Manchester United dikabarkan tengah membidik striker baru tanpa harus mengeluarkan biaya transfer alias gratis di bursa transfer musim panas 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya memperbaiki lini depan yang dianggap belum maksimal. Penampilan Rasmus Højlund sebagai ujung tombak utama dinilai belum memuaskan. Sementara sejumlah pemain ofensif lain seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, dan Anthony sudah mengajukan permintaan agar dijual ke klub lain. Sebagai tambahan di sektor serangan, Setan Merah sudah mengamankan jasa Matheus Cunha dari Wolverhampton Wanderers. Namun mereka belum berhenti dan kembali memburu satu striker lagi. Menurut laporan The Sun, target terbaru Manchester United adalah Dominic Calvert-Lewin. Penyerang berusia 28 tahun ini berstatus bebas transfer setelah kontraknya habis bersama Everton. Artinya United tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk merekrut Calvert-Lewin. Sekadar gambaran harga sang bomber disebut lebih murah dari kerupuk di warung kopi yang dijual Rp1.000 per buah. Menurut kamu apakah strategi MU memburu striker bebas transfer ini tepat? Apakah Dominic Calvert-Lewin bisa jadi solusi lini depan Setan Merah? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Arsenal sepakati kontrak pribadi dengan Noni Madueke. Arteta siapkan perombakan lini serang jadi lebih mematikan.
Arsenal dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan winger Chelsea, Noni Madueke, sebagai bagian dari rencana besar Mikel Arteta untuk merombak lini serang tim di bursa transfer musim panas ini. Meski begitu, sejauh ini belum ada negosiasi resmi antara kedua klub yang terjadi. The Gunners sendiri masih terbilang cukup pasif dalam bursa transfer dengan satu rekrutan resmi yang telah diumumkan, yaitu Kepa Arrizabalaga yang didatangkan sebagai pelapis kiper utama. Namun kedatangan gelandang Martin Subimendi dari Real Sociedad juga diperkirakan tinggal menunggu waktu. Noni Madueke, 23 tahun, menunjukkan performa mengesankan musim lalu bersama Chelsea. Ia berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist di Premier League. Bermain di sisi kanan, Madueke dikenal sebagai dribbler ulung yang ahli membawa bola di ruang sempit, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan Arsenal saat menghadapi tim dengan pertahanan ketat. Menurut kamu bagaimana potensi Noni Madueke jika benar bergabung ke Arsenal? Apakah dia bisa jadi senjata rahasia lini serang Arteta? Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar ya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kisah sedih Mohamed Salah yang akui takut dan trauma ke Liverpool usai Diogo Jota meninggal. Seperti diketahui, Diogo Jota meninggal dunia pada Kamis pagi 3 Juli 2025 waktu Indonesia Barat. Pemain asal Portugal tersebut tutup usia setelah mengalami kecelakaan tragis di Zamora, Spanyol. Kepergian Jota membuat dunia sepak bola berduka, terutama rekan-rekan dan komunitas Liverpool yang sangat terpukul oleh kabar tersebut. Ucapan bela-sungkawa pun mengalir deras untuk Jota, tak terkecuali dari para pemain Liverpool. Mohamed Salah menjadi salah satu yang terakhir mengunggah pesan perpisahan. Menariknya, pemain asal Mesir itu mengaku mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali ke Liverpool. Ia mengungkapkan betapa sulit menerima kenyataan bahwa ia tak akan lagi melihat Jota di ruang ganti, tempat latihan, maupun di stadion. Saya benar-benar kehilangan kata-kata. Hingga kemarin saya tidak pernah memikirkan ada sesuatu yang membuat saya takut kembali ke Liverpool setelah liburan, tulis Salah di akun Instagram pribadinya, @mosalah. Menurut kamu bagaimana kamu melihat reaksi emosional Salah ini? Apakah kehilangan rekan setim bisa berdampak besar pada performa pemain? Yuk bagikan pendapat dan dukunganmu di kolom komentar.